Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa di pelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas konsep listrik dinamis. Nah, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan pastinya tetap semangat. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai listrik statis. Nah, Anda kemarin sudah melakukan percobaan di rumah. Nah, listrik statis itu muatan listrik itu dipandang diam atau tidak bergerak. Nah, berbeda hanya dengan listrik dinamis. Pada listrik dinamis, muatan listrik itu dipandang mengalir atau bergerak. Nah, di sini ada suatu animasi di mana terlihat ada seorang pemuda yang sedang memegang sebuah lampu. Kemudian pemuda ini terlihat dia kesengat oleh arus listrik. Nah, ini menandakan ada sesuatu yang mengalir dalam dirinya sehingga dia menjadi tersengat arus listrik. Atau ini ada sebuah rangkaian listrik, ada sebuah lampu, kemudian ada baterai. Baterai ini ada kutub positif dan kutub negatifnya. Nah, ketika rangkaian ini saklarnya dihubungkan, ternyata timbullah suatu arus listrik. Nah, di sini terlihat ada sesuatu yang mengalir di kabelnya. Nah, kabel di sini ini merupakan sebuah bahan konduktor, di mana konduktor itu merupakan suatu bahan yang dapat mengantarkan arus listrik dengan baik. Nah, jadi inilah yang akan kita bahas. Kita hari ini khusus membahas muatan listrik yang dipandang mengalir atau bergerak. Nah, kenapa muatan listrik ini bisa mengalir? Nah, untuk menjawab soal ini tentu kita harus mengerti terlebih dahulu perbedaan antara potensial tinggi dan potensial rendah. Apa bedanya? Oke, di sini ada dua buah benda. Yang pertama benda berpotensial tinggi dan benda berpotensial rendah. Pada benda berpotensial tinggi terdapat 5 buah muatan listrik positif. Sementara pada potensial rendah terdapat 3 buah muatan negatif. Sehingga dari sini dapat kita analisa perbedaan kedua istilah ini. Potensial tinggi ini mengacu kepada sebuah benda atau tempat yang muatan listrik positifnya lebih banyak. Nah, di sini kan terdapat muatan positif pada benda pertama, sehingga dia dikatakan potensial tinggi. Sementara untuk potensial rendah itu merupakan benda yang muatan listrik negatifnya lebih banyak. Ternyata untuk membedakan kedua ini mudah ya. Kalau positifnya yang banyak itu potensial tinggi, sementara muatan negatifnya yang banyak itu namanya potensial rendah. Atau kita punya benda dengan bentuk yang berbeda. Misalkan benda yang pertama muatan positifnya ada 5, benda yang kedua muatan positifnya ada 3. Nah, manakah yang potensial tinggi di sini? Nah, ingat konsep kita awal bahwa potensial tinggi itu merupakan benda yang muatan positifnya lebih banyak. Sehingga muatan pertama ini yang muatan positifnya ada 5, ini adalah benda yang potensial tinggi. Sementara yang jumlah muatan positifnya lebih sedikit di sini, ini dikatakan dia memiliki potensial rendah. Nah, potensial tinggi ini disimbolkan dengan tanda positif, sementara potensial rendah disimbolkan dengan tanda negatif. Oke, kita punya gambar yang berbeda lagi. Mari kita analisa. Benda yang pertama muatan negatifnya ada 3, benda yang kedua muatan negatifnya ada 6. Nah, kita kembalikan ke konsep awal bahwa suatu benda dikatakan berpotensial rendah apabila jumlah muatan negatifnya lebih banyak, sehingga benda kedua ini adalah benda berpotensial rendah karena jumlah muatan negatifnya lebih banyak dari muatan negatif dari benda yang pertama. Nah, Anda sudah paham cara membedakan antara potensial tinggi dan potensial rendah? Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yakni kenapa muatan listrik bisa mengalir. Nah, di sini ada sebuah rangkaian listrik. Oke, terlihat di sini ada baterai, kemudian saklar dan lampu. Kemudian ini dihubungkan dengan konduktor. Konduktor di sini adalah kabel. Ketika saklar ini ditutup, ada sesuatu yang mengalir di sini. Kita tahu bahwa baterai ini dia memiliki perbedaan potensial ya. Ada kutub positifnya. Ingat, positif tadi potensial tinggi, kemudian kutub negatifnya ini adalah potensial rendah. Nah, kemudian ada sesuatu yang mengalir di sini, muatan listrik yang mengalir. Nah, kenapa muatan listrik ini bisa mengalir? Apakah ada beda hubungannya dengan potensial tinggi dan potensial rendah?
Nah, ternyata ada. Jadi muatan listrik ini bisa mengalir itu ada hubungannya dengan beda potensial. Kita bahas. Pertama, syarat mengalirnya muatan listrik. Tadi kita ada dua buah benda yang berbeda potensial, yaitu potensial tinggi dan potensial rendah. Potensial tinggi itu tadi muatan listrik positifnya lebih banyak, sementara potensial rendah yang muatan negatifnya lebih banyak. Nah, sehingga syarat mengalirnya muatan listrik ini, yang pertama pastilah harus ada penghubung atau penghantar antara dua benda ini. Kita lihat di sini ada yang kayak tali, ini bukan tali, ini adalah sebuah konduktor. Dalam hal ini kita gunakan boleh kabel atau kawat penghantar. Tapi syaratnya penghubungnya ini tentunya haruslah bahannya konduktor. Kenapa? Karena konduktor itu merupakan suatu bahan yang dapat menghantarkan arus listrik dengan baik. Nah, yang kedua syaratnya adalah elektron ini dapat mengalir jika ada perbedaan potensial. Di sini kan ada potensial tinggi dan rendah, berarti berbeda. Nah, ketika ini dihubungkan dengan konduktor, dengan kawat penghantar, maka terjadilah suatu fenomena. Apa fenomenanya? Yaitu perpindahan elektron. Nah, pertanyaannya, kemanakah elektron ini akan mengalir? Nah, kita amati di sini arah perpindahan muatan negatif ini. Oke, apakah dari potensial tinggi ke rendah atau dari rendah ke tinggi? Nah, ternyata elektron itu mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi, dari benda B ke benda A ya. Nah, kalau begitu bagaimana dengan arus listrik? Apakah sama dengan aliran elektron? Ternyata tidak. Jadi arus listrik itu arahnya itu mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Jadi Ananda sebenarnya dalam hal ini cukup mengingat satu konsep saja. Misalkan kita ingatnya arah aliran elektron dari potensial rendah ke potensial tinggi, maka untuk arus listrik itu tinggal dibalikkan dari potensial tinggi ke potensial rendah. Nah, inilah konsep syarat dari mengalirnya muatan listrik dan arah dari arus listrik yang harus Anda ingat. Oke, kita masuk ke contoh soal. Jika ada dua benda yaitu X dan Y dihubungkan dengan suatu kawat pengantar listrik seperti yang terlihat pada gambar berikut. Ini ada X dan Y, ini ada kawat pengantar penghubungnya. Pernyataan berikut yang benar adalah: pertama, elektron mengalir dari X ke Y, elektron mengalir dari Y ke X, atau proton mengalir dari X ke Y, atau D, elektron tidak mengalir. Nah, kita selesaikan. Nah, ingat, syarat mengalirnya elektron itu harus ada perbedaan potensial. Kalau tidak ada perbedaan potensial, maka elektron ini tidak akan bisa mengalir. Nah, coba kita hitung sekarang jumlah muatan positif pada X dan Y. Pada benda X itu muatan positifnya ada 4. Pada benda Y muatan positifnya juga ada 4. Sehingga muatan positif benda X dan benda Y ini sama. Artinya apa? Pada benda X dan benda Y ini tidak ada perbedaan potensial. Nah, sehingga potensial benda X sama dengan potensial benda Y, sehingga elektron tidak akan dapat mengalir. Ingat syarat awalnya ya. Oke, kita lihat contoh soal yang kedua. Jika ada dua benda, yaitu benda A dan benda B, dihubungkan dengan suatu kawat pengantar listrik seperti yang terlihat pada gambar berikut. Pernyataan berikut yang benar adalah, nah, untuk menjawab soal ini tentu kita hitung dulu muatannya. Kita analisa mana yang potensial tinggi dan potensial rendah. Kita lihat benda A. Benda A ini jumlah positifnya ini ada 4 ya. Dan benda B jumlah muatan positifnya ada 6, sehingga benda B ini potensialnya lebih tinggi dari benda A. Nah, sehingga kemanakah arah aliran elektron yang benar? Ingat bahwa elektron itu mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi, sehingga untuk kasus ini jawabannya benar adalah elektron mengalir dari benda A ke benda B, dari potensial rendah ke potensial tinggi. Nah, sudah sangat jelas ya arah aliran elektron dan cara menentukannya. Nah, sekarang kita lihat contoh soal selanjutnya, yaitu cara menentukan arah arus listrik. Nah, di sini ada gambar dua buah benda A dan benda B. Benda A muatan positifnya ada 4, benda B muatan positifnya ada 6. Pernyataan yang benar adalah
Ini terkait dengan arus listrik. Arus listriknya ngalir kemana? Apakah dari A ke B atau dari B ke A ya? Nah, kita tentukan dulu terlebih dahulu yakni mana benda yang potensialnya tinggi dan benda yang potensialnya rendah. Oke, kita hitung jumlah muatannya. Benda A positifnya ada 4, benda B positifnya ada 6. Sehingga muatan positif benda B lebih banyak dari benda A. Sehingga potensial benda B ini adalah potensial tinggi, sementara benda A ini adalah potensial rendah. Kita ingat bahwa arah dari arus listrik itu berlawanan dengan arah aliran elektron. Kalau elektron mengalir dari rendah ke tinggi, kalau arus listrik itu mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Sehingga jawaban yang tepat adalah arus listrik mengalir dari benda B ke benda A. Nah, sudah sangat jelas ya bedanya. Nah, selanjutnya kita harus tahu cara menghitung beda potensial listrik. Tadi kita sudah tahu bahwa beda potensial itu terjadi jika ada dua buah benda yang memiliki potensial tinggi dan potensial rendah. Nah, sebenarnya beda potensial itu apa? Beda potensial itu dapat didefinisikan sebagai usaha atau energi atau tenaga yang diperlukan untuk memindahkan suatu muatan listrik tiap satu muatan. Atau juga boleh didefinisikan beda potensial ini suatu dorongan yang menyebabkan muatan listrik itu dapat berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, untuk menghitungnya, itu perumusannya secara matematis itu V sama dengan W per Q, di mana V merupakan beda potensial, W energi, Q muatan. Nah, 1 volt itu nilainya sama dengan 1 joule per coulomb. Apa arti 1 volt? 1 volt itu didefinisikan untuk memindahkan muatan sebesar 1 coulomb itu membutuhkan energi sebesar 1 joule. Nah, kita lihat contoh soalnya. Usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan 5 coulomb adalah 30 joule. Beda potensial atau tegangan listrik di antara dua tempat tersebut adalah, jadi nama lain dari beda potensial itu adalah tegangan listrik ya. Nah, kita analisa satu persatu. Yang pertama di sini ada muatan 5 coulomb. Nah, muatan 5 coulomb ini apa? Ya, ini Q ya. Q sama dengan 5C, 5 coulomb. Kemudian ada 30 joule. 30 joule ini adalah usaha atau energinya. Kemudian yang ditanya di sini adalah tegangan listrik. Langsung kita substitusikan persamaan. V sama dengan W per Q. V sama dengan W-nya 30, Q-nya 5, sehingga kita peroleh 30 dibagi 5 ke 6 volt. Jadi beda potensial atau tegangan listrik di antara dua tempat tersebut adalah 6 volt. Nah, sekian untuk penjelasan kita hari ini. Semoga Ananda bisa memahaminya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.